Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan membahas tentang dampak masif korupsi. Sebelum kita masuk ke materinya, kita akan perkenalkan anggota kita terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fajri dengan akhiran NPM 048. Saya Aisyah dengan NPM akhir 054. Saya Nisa Kamalia dengan NPM akhir 060. Saya Fahrul Nursanul Hermawan dengan akhir MPM 72. Baik, kita mulai saja. Untuk daftar isinya yang ada di PPT ini ada pendahuluan, dampak, dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluannya. Eh, Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat dengan masa depan kita semua, korupsi. Bukan sekedar teori hukum atau pasal-pasal, tapi bagaimana kejahatan ini secara nyata sedang menggerogoti dan menghancurkan negara yang kelak akan kita warisi. Hmm, Saya akan menganalogikan bahwasannya jika kita pernah merasa uang kita dicuri hari ini, eh, mungkin kita tidak sadar gitu. Tapi kita harus sadar juga bahwasannya setiap kali ada anggaran negara yang dikorupsi, masa depan kitalah yang sebenarnya sedang dirampok. Itulah kenapa korupsi disebut extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Korbannya tidak langsung berdarah-darah hari ini, tapi dampaknya perlahan mencekik. Korupsi adalah mesin pembuat kemiskinan yang efek dominonya menghancurkan segala sektor. Korban yang tidak menyadari korban yang tidak menyadari invisible victim, korban kejahatan korupsi seringkali tidak menyadari bahwa haknya telah dirampas. Dampaknya tidak langsung terasa, melainkan muncul secara acak di masa depan. Misalnya, kelangkaan alat kesehatan atau jalan yang tiba-tiba ambruk. Memicu efek domino yang merusak korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian satu aspek. Ia menciptakan efek berantai yang menghancurkan berbagai sendi eksistensi bangsa, mulai dari ekonomi, hukum, politik, hingga lingkungan hidup. Akar kemiskinan negara luasnya, korupsi memperburuk kondisi bangsa, harga barang mahal dengan kualitas buruk, dan akses pendidikan atau kesehatan menjadi sulit. Akibatnya, sumber negara yang kaya sumber daya alam justru bisa terperosok ke dalam kemiskinan dan jeratan hutang yang parah. Sekarang kita lanjut ke dampak-dampak yang masif di korupsi. Yang pertama dari sektor ekonomi atau kehancuran ekonomi. Mari kita lihat dari kacamata masa depan kita. Ekonomi setelah lulus nanti kita semua ingin mencari kerja, tapi bagaimana lapangan kerja bisa terbuka atau investor takut masuk ke Indonesia karena tingginya biaya siluman atau suap perizinan. Belum lagi kualitas infrastruktur. Jalanan berlubang, jembatan cepat ambruk, fasilitas publik tidak memadai. Kenapa? Karena anggarannya disunat. Dan yang paling parah, ketika uang pajak rakyat dikorupsi, negara kekurangan dana dan terpaksa berhutang. Teman-teman sekalian, hutang negara akibat koruptor hari ini, kitalah yang harus membayarnya esok. Dan di sini ada berbagai dampaknya, itu pertama investasi investasi lesu dan biaya siluman yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua ada produktivitas anjlok dan pengangguran naik. Yang ketiga kualitas infrastruktur yang membahayakan. Dan yang keempat krisis pajak dan jebakan hutang negara. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada kemiskinan dan krisis sosial, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada harga kebutuhan jasa yang melambung tinggi, pengentasan kemiskinan terhambat, akses layanan dasar terbatas,
kriminalitas naik, dan solidaritas mati. Nah, yang dimaksud dari harga kebutuhan dan jasa melambung tinggi yaitu artinya ketika menjadi masalah ekonomi, misalnya karena korupsi atau kebijakan yang buruk, harga barang kebutuhan seperti makanan, transportasi, maupun pendidikan, yaitu yang semakin menjadi mahal. Hal ini membuat masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, semakin sulit dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selanjutnya ada pengentasan kemiskinan terhambat. Nah, program pemerintah untuk mengurangi kemiskinan menjadi tidak berjalan maksimal. Dana yang seharusnya digunakan untuk membantu masyarakat miskin bisa saja tidak sampai kepada yang membutuhkan atau tidak digunakan secara efektif. Selanjutnya ada akses layanan dasar terbatas. Nah, layanan penting seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan fasilitas umum menjadi sulit diakses oleh masyarakat karena akibatnya kualitas hidup masyarakat menurun karena kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik. Selanjutnya ada kriminalitas naik dan solidaritas sosial menurun. Ketika kondisi ekonomi kita yang sulit, sebagian orang bisa terdorong melakukan tindakan kriminal seperti pencurian ataupun penipuan. Selain itu, rasa kebersamaan dan kepedulian antar masyarakat juga bisa menurun gitu karena setiap orang lebih fokus pada masalahnya sendiri. Baik, selanjutnya ada keruntuhan otoritas pemerintah dan demokrasi. Yang pertama yaitu ada etika dan nurani yang mati. Yang dimaksud dengan etika dan nurani yang mati yaitu jika korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan terjadi terus-menerus, nilai moral dalam pemerintah menjadi hilang gitu. Pejabat tidak lagi mengutamakan kepentingan rakyat, tetapi lebih mementingkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Selanjutnya ada birokrasi sengaja dibuat tidak efisien. Sistem pelayanan pemerintah menjadi terbelit-belit dan tidak efektif. Hal ini bisa terjadi karena ada pihak yang sengaja membuat proses rumit agar muncul peluang untuk meminta suap ataupun keuntungan pribadi. Yang ketiga ada melahirkan pemimpin korup. Jika sistem pemerintahan tidak sehat, maka pemimpin yang muncul juga bisa berasal dari proses yang tidak bersih. Akibatnya, budaya korupsi terus berlanjut dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya. Yang keempat ada menguatnya plutokrasi atau oligarki. Plutokrasi atau oligarki yaitu berarti kekuasaan hanya dikuasai oleh sekelompok orang kaya atau kelompok elit tertentu. Dalam kondisi ini, kebijakan pemerintah lebih menguntungkan kelompok tersebut dibandingkan kepentingan rakyat secara umum. Selanjutnya. Selanjutnya ada lemahnya penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan menjadi mandul. Pemerintah tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik, terutama dalam menegakkan aturan hukum ada, tetapi tidak dijalankan secara tegas. Yang kedua itu ada hilangnya kepercayaan publik. Ketika masyarakat melihat hukum tidak ditegakkan secara adil, mereka menjadi tidak percaya lagi kepada pemerintah maupun lembaga hukum. Hal ini berbahaya karena bisa menimbulkan ketidakstabilan sosial. Dan yang terakhir itu ada hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Yang dimaksud dengan hukum tumpul ke atas tajam ke bawah yaitu berarti hukum itu seringkali keras terhadap rakyat yang kecil, tetapi lemah terhadap orang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan. Akibatnya muncul ketidakadilan dalam masyarakat. Karena korupsi itu bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak rakyat untuk hidup sejahtera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada ancaman pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu alutsista dan SDM pertahanan lemah.
Anggaran yang dikorupsi membuat alat utama sistem persenjataan seperti tank, pesawat, kapal menjadi tidak layak atau jumlahnya kurang. Kualitas prajurit pun menurun karena kurangnya fasilitas pelatihan. Yang kedua ada garis batas negara menjadi rawan. Penjagaan di perbatasan melemah, memudahkan terjadinya penyeludupan atau klaim wilayah oleh pihak asing. Yang ketiga ada kekerasan menguat di masyarakat. Ketidakadilan akibat korupsi memicu konflik sosial yang hilangnya rasa aman. Next. Oke, yang selanjutnya ada kerusakan ekologi dan lingkungan. Yang pertama ada eksploitasi alam yang ugal-ugalan. Izin tambang atau penebangan hutan sering diberikan melalui suap tanpa memedulikan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan. Yang kedua ada bencana ekologi dan pemanasan global. Pengundulan hutan dan pencemaran sungai menyebabkan banjir, tanah longsor, dan mempercepat perubahan iklim. Yang selanjutnya ada penurunan kualitas hidup. Lingkungan yang rusak membuat sumber air bersih hilang dan udara tercemar, yang langsung berdampak buruk pada kesehatan manusia. Selanjutnya ada degradasi budaya dan religiulitas. Yang pertama itu cara berpikir logis yang rusak. Yang kedua, nilai budaya yang memudar. Yang ketiga, bergesernya nilai religius. Jadi, dari semua kerusakan tadi, yang paling berbahaya adalah rusaknya akal sehat dan budaya kita. Korupsi membalikan logika, suap dianggap uang terima kasih, tutup absen atau menyontek dianggap solidaritas pertemanan, budaya malu kita hilang. Koruptor yang dianggap masih bisa senyum di depan TV, bahkan agama seringkali hanya dianggap topeng berbuat kejahatan, lalu saat sidang mendadak memakai atribut agama. Ini adalah pelecehan terhadap nilai luhur bangsa kita. Slide selanjutnya. Selanjutnya, dinamika di era digital. Yang pertama itu tantangan kejahatan makin canggih dan hoax. Lalu yang kedua ada peluang transportasi dan jejak digital. Dan yang ketiga, peluang pengawasan publik masif, maaf. Jadi kita adalah digital native. Di era ini korupsi makin canggih menggunakan teknologi. Para pelaku sering menyebar hoax di media sosial untuk memecah belah kita dan mengalihkan isu saat ada kasus besar. Tapi ingat, teknologi juga senjata terbesar kita. Sistem digital membuat birokrasi lebih transparan, dan dengan media sosial kita punya kekuatan untuk mengawasi ketidakadilan, gaya hidup pejabat yang tidak wajar. Selanjutnya, jadi kesimpulannya itu melawan musuh bersama demi masa depan. Korupsi adalah extraordinary crime. Korupsi bukan sekedar pencurian uang, melainkan parasit yang memiskinkan negara dan menghancurkan pilar ekonomi, hukum, sosial, hingga ekologi. Hukum saja tidak cukup memberantaskan Hukum saja tidak cukup, pemberantasan tidak bisa hanya dibedakan pada lembaga penegak hukum, KPK, polisi, atau jaksa. Melalui penindakan represif, kunci keberhasilan membutuhkan perbaikan sistem yang transparan dan gerakan kebudayaan yang melibatkan komitmen kolektif seluruh elemen bangsa untuk membangun integrasi moral sejak dini. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.